Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Fadli. Kali ini kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Kalau di materi di SMP, ini merupakan pelajaran kelas 8 semester 2 di bab 4 tepatnya. Jadi kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi, khususnya tentang gelombang. Nah, yang pertama, sebelum kita memasuki gelombang dan bunyi pada nantinya, kita akan mempelajari tentang getaran dulu. Jadi apa sih getaran itu? Jadi Bapak tuliskan ya. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik melewati titik setimbang. Jadi suatu gerak bolak-balik melewati titik setimbang. Lalu gimana sih Pak pengertiannya gelombang itu? Oke, contohnya ada pada bandul. Di sini Bapak contohkan sebuah bandul ya. Kalian tahu bandul itu kan ya, bandul yang dulu kalian waktu kecil mainan itu. Nah, bandul itu ketika kita gerakkan semuanya dari posisi A, maka dia akan menuju ke posisi B terlebih dahulu, lalu ke posisi C. Lalu dia akan kembali lagi ke B, lalu ke posisi A lagi. Nah, ketika dia dari A, B, C, C, B, A, maka dia dinamakan satu getaran. Jadi Bapak tulis ya, satu getaran adalah itu dari A, semuanya kita berangkatnya dari A, lalu ke B, lalu ke C, ya kan? Dari A ke B ke C itu, lalu balik lagi dia dari C ke B lagi, lalu ke A lagi. Nah, ini dinamakan satu getaran. Ingat ya, kalau satu getaran itu dari A ke B ke C, lalu kembali lagi ke B, lalu ke A lagi. Itu dinamakan satu getaran. Kalau setengah getaran gimana ya setengah getaran? Oke, kalau setengah getaran, maaf ya, ini agak belum. Nah, kalau setengah getaran itu kita bisa tuliskan dari A ke B ke C. Ya, A ke B ke C. Itu setengah getaran. A, B, C. Lalu kalau yang ditanya seperempat getaran. Nah, seperempat getaran berarti bagaimana? Seperempat getaran ya sudah A ke B. Nah, ingat ya, patokannya di sini dari A. Kalau dari C berarti satu getarannya C, B, A, B, C. Nah, kalau dari B tidak mungkin ya, karena kan getaran itu kita harus mengainkan dulu gitu. Lalu kalau di pegas di sini ya, di sini ada sebuah pegas, di sini ada sebuah bebannya. Kalau di sebuah pegas hampir sama dengan bandul. Jadi kalau satu getaran pada pegas dengan beban itu berarti umpamanya dari posisi A. Kalau posisi A ini kan kita tarik ya, jadi kita tarik ini. Jadi dari posisi A ke B ke C ke B ke A. Nah, kalau setengah getaran ini dari posisi A berarti A ke B ke C. Kalau seperempatannya dari A ke B. Oke. Setelah kalian mengetahui tentang konsepnya di bandul dan di pegas, maka kita akan mempelajari tentang variabel-variabelnya. Nah, variabel atau satuan-satuannya pada getaran. Variabelnya yaitu yang pertama ada yang namanya frekuensi.
ada frekuensi, atau bisa kita tulis dengan F kecil aja ya, oke, frekuensi. Lalu ada yang namanya periode atau biasa disebut dengan T. T ini periode. Kalau frekuensi tadi F kecil ya. Nah, T periode. Lalu ada yang namanya N. N itu getaran. Nah, oke. Lalu ada apa lagi ya? Ada ya T itu waktu. Nah, setelah kalian mengetahui variabel-variabelnya, lah bagaimana untuk mencari F, mencari T, dan mencari yang lain-lain? Nah, untuk mencari T, rumusnya ini ya, T bisa kita cari dengan 1/F. Nah, periode sama dengan 1/frekuensi. Nah, kalau kita mencari F, berarti gimana? Kalau kita mencari F, berarti tinggal 1/T. Nah, kebalikannya. Jadi, kalau kita mencari T itu 1/frekuensi, kalau kita mencari F itu 1/periode. Oke. Lalu untuk mencari T yang lain, apakah ada rumusnya yang lain? Ada. Kalau kita mencari T, kita bisa pakai getarannya. Kalau yang diketahui getaran, berarti waktu dibagi getaran. Kalau kita mencari F, berarti getaran dibagi waktu. Sudah, untuk getaran cukup seperti itu.